Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisna Aulia dengan NIM 2206887, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis masalah dan solusi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, yang akan saya kembangkan ini melalui modul ajar berbasis metode Fishbone Diagram. Nah, jadi berdasarkan pengamatan juga kajian yang saya lakukan, saya menemukan bahwasannya banyak sekali siswa di sekolah dasar yang mengalami kesulitan dalam menemukan ide pokok dalam sebuah teks bacaan. Nah, ketika diberikan tugas untuk membaca, siswa seringkali hanya menyalin kalimat pertama dan atau kalimat paragraf dari yang terakhir tanpa benar-benar memahami maknanya. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, penyebabnya ada pada beberapa hal. Yang pertama, karena siswa belum terbiasa membaca dengan fokus dan mendalam. Kemudian yang kedua, pembelajaran masih banyak berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung belajar secara pasif. Lalu yang ketiga, belum adanya media visual yang bisa membantu mereka melihat hubungan antara gagasan utama dalam teks. Nah, lalu apa akibatnya? Akibatnya, kemampuan membaca pemahaman siswa menjadi rendah. Padahal, ini sangat penting sekali untuk menunjang semua mata pelajaran, tidak hanya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dari masalah inilah, saya kemudian mencoba untuk mencari solusi yang bisa membantu siswa untuk memahami ide pokok dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Solusi yang saya tawarkan ini adalah dengan mengembangkan modul ajar berbasis metode Fishbone Diagram. Nah, metode ini digunakan dengan menggunakan gambar berbentuk tulang ikan, yang dimana bagian kepala ikan mewakili sebagai ide pokok. Kemudian, tulang-tulang di sisi kanan dan sisi kirinya menggambarkan sebagai gagasan pendukung dari teks bacaan. Nah, kemudian dengan cara ini, siswa bisa melihat hubungan antar gagasan secara lebih jelas dan logis. Selain itu, kegiatan belajar akan menjadi lebih interaktif karena siswa bisa bekerja sama dalam membuat diagramnya dengan cara berdiskusi, saling bertukar pendapat, sehingga jadi mereka tidak hanya membaca dan menjawab pertanyaan, tapi juga mereka belajar berpikir kritis dan sistematis dalam memahami teks. Secara epistemologis atau dari sisi keilmuan, modul ini dikembangkan melalui beberapa langkah ilmiah. Nah, pertama, saya mengidentifikasi masalah belajar siswa, yaitu mengenai kesulitan dalam memahami ide pokok. Kemudian, saya menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian kompetensi bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka di sekolah. Lalu, yang ketiga, saya kemudian merancang aktivitas pembelajaran dengan menggunakan media Fishbone Diagram sebagai media utama. Nah, kemudian yang terakhir, saya melakukan refleksi terhadap hasil penerapan untuk melihat seberapa efektifnya modul ajar yang saya kembangkan. Nah, dengan langkah-langkah ini, modul ajar yang saya kembangkan akan menjadi lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kalau dilihat dari sisi aksiologis atau nilai manfaatnya, modul ini mempunyai banyak sekali nilai positif. Nah, untuk guru sendiri, modul berbasis Fishbone Diagram ini bisa menjadi alternatif strategi pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kenapa? Karena guru tidak lagi hanya menjelaskan secara satu arah, tapi juga bisa sebagai fasilitator dalam kegiatan berpikir dan diskusi siswa. Nah, kemudian manfaat bagi siswa yaitu pembelajaran ini menjadi lebih menarik sehingga mereka bisa belajar membuat diagram dengan cara berkolaborasi. Nah, kemudian selain itu, metode ini juga membantu siswa meningkatkan kemampuan berpikir logis, berpikir kritis, dan juga berpikir secara terstruktur. Nah, jadi manfaatnya bukan hanya untuk pembelajaran bahasa Indonesia saja, tapi juga untuk melatih cara berpikir siswa sehingga bisa berguna untuk semua mata pelajaran. Dari hasil pengembangan ini, saya belajar bahwasannya penggunaan media visual seperti Fishbone Diagram sangat efektif untuk membantu siswa dalam memahami ide pokok bacaan. Akan tetapi memang dibutuhkan bimbingan
yang lebih dari guru agar siswa tidak hanya fokus dalam menggambar diagramnya saja, tapi juga siswa benar-benar memahami isi teksnya. Nah, untuk kelebihan dari modul ini sendiri, yaitu dalam membuat proses belajar menjadi lebih efektif, bermakna, dan menyenangkan. Sedangkan untuk tantangannya, kita dituntut mengenai bagaimana cara mengatur waktu dan pendampingan supaya bisa semua siswa di kelas bisa beradaptasi, bisa berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian, secara keseluruhan, saya yakin bahwasannya pengembangan model ajar berbasis Fishbone diagram ini bisa menjadi solusi nyata untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa sekolah dasar, khususnya dalam menemukan ide pokok dalam teks bacaan. Nah, mungkin demikian penjelasan dari saya tentang masalah dan solusi mengenai pengembangan bahasa Indonesia melalui model pengembangan modul ajar berbasis metode Fishbone diagram. Nah, semoga inovasi sederhana ini bisa memberi manfaat bagi guru dan siswa di sekolah dasar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.